Yang pertama sebetulnya figur-figur seperti ARA ini memang potensial untuk keluar PDIP, tinggal menunggu waktu kalau menurut saya gitu ya. Karena ada beberapa momentum yang memperlihatkan ARA itu tidak lagi menjadi bagian strategis dari PDIP. Mundurnya ARA dari PDIP itu sudah mendapatkan restu dari Presiden, Oke. termasuk statement ARA mengikuti Jokowi dan keluar dari PDIP itu juga kalau menurut saya justru pesan yang hendak disampaikan bahwa menegaskan, kali lagi menegaskan bahwa garis politik Presiden Jokowi, terutama dalam pemilu ini ya, dan Pilpres itu sudah berbeda dengan PDIP. Hampir dipastikan Ara Sirait itu akan melakukan kerja-kerja politik untuk pemenangan dari pasangan 02. Justru dengan keluarnya figur-figur yang memang kan sudah terlihat beberapa waktu ke belakang itu memang tidak lagi punya pandangan yang sama dengan partai gitu ya. Dia bukan lagi menjadi bagian dari elit strategis partai. Justru itu bisa membuat partai menjadi lebih solid. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Politikus senior Marwar Sirait atau yang akrab disapa Ara memutuskan hengkang dari PDI Perjuangan. Alasannya, Ara ingin mengikuti arah langkah Presiden Joko Widodo. Merespons ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran sudah menyatakan bahwa hengkangnya Ara ini sudah jelas menunjukkan arah dukungannya. Hengkangnya Ara ini juga berbeda dari keluarga Jokowi di PDIP, yakni Gibran dan Bobi Nasution, yang sebelumnya hengkang dari PDIP dengan tidak mengembalikan KTA. Lalu dengan hengkangnya Ara ini, apa efeknya bagi PDIP? Ini tentunya menarik untuk kita telisik dengan pengamat politik. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kang Firman Manan. Halo, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat, Pak Geo. Baik, Kang. Bagaimana analisa politiknya nih, Kang, soal mundurnya Ara dari PDIP ini? Ya, yang pertama sebetulnya figur-figur seperti ARA ini memang potensial untuk keluar PDIP, tinggal menunggu waktu kalau menurut saya gitu ya. Karena ada beberapa momentum yang memperlihatkan ARA itu tidak lagi menjadi bagian strategis dari PDIP. Di Oke. 2014 misalnya ARA itu santer ya, bahkan sudah siap dilantik menjadi Menkom Info pada saat itu. Tapi karena tidak ada restu dari Ketua Umum PDIP, maka kemudian gagal dilantik. Lalu kemudian di 2019, ARA yang sudah 3 kali kalau saya tidak salah ya menjadi anggota DPR itu dari Dapil 9 yang itu memang basis pemilihnya ARA. Lalu kemudian dipindahkan ke Dapil 3 di Jawa Barat yang akhirnya membuat ARA memang tidak masuk, tidak berhasil ya masuk lagi kembali ke PDIP. Nah, artinya memang secara karir politik di PDIP ARA sudah apa tidak lagi bisa berkembang lah begitu. Nah, itu pertama, sehingga itu yang menjelaskan menurut saya kenapa ARA memilih keluar. Yang kedua, eh, kelihatannya juga mengirimkan pesan ya, karena dalam pengunduran diri itu ARA mengatakan bahwa eh, dia mengikuti Jokowi dan bahkan sebelumnya kan juga dia memposting bahwa sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Artinya keputusan itu direstui oleh Presiden dan dengan mengatakan ikut Jokowi dan kemudian keluar PDIP itu kan memberikan sinyal pesan bahwa apa sikap politik gitu ya atau garis politiknya Presiden Jokowi itu sudah berbeda dengan PDIP. Nah, yang menarik memang karena momentumnya adalah tinggal kurang dari 1 bulan Ya. menjelang pencoblosan. Nah, itu yang saya pikir juga memberikan pesan terkait dengan bisa memberikan dampak elektoral sebetulnya baik kepada Oke. PDIP sebagai partai maupun dalam hal Pilpres. Oke.
Oke, berarti Anda menilai ini selain mengikuti arah langkah politik Jokowi, Ara ini juga berpikir bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi berkembang di PDIP begitu ya, salah satu alasannya? Ya, karena bagaimanapun tentu orang menjadi kader partai itu berpikir, apalagi sudah politisi masuk partai sebagai pilihan politik, tentu berharap ya ada bisa mendapatkan karir yang baik, apakah kemudian secara internal partai menduduki jabatan-jabatan strategis atau misalnya menduduki jabatan-jabatan publik, apakah itu di pemerintahan, di eksekutif, apakah itu di tingkat lokal atau menjadi anggota legislatif. Nah itu kan yang saya katakan tadi, dari pengalaman sejak 2014 itu memperlihatkan arah berangsur-angsur itu memang tidak lagi eh, bisa melanjutkan karir politik di PDIP. Oke. Oke, Kang, ini sebelum berpamitan mundur, Marwar ini bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut Anda, apa sih makna atau sinyal politiknya yang ingin disampaikan melalui peristiwa ini? Ya, sinyal politiknya bahwa mundurnya arah dari PDIP itu sudah mendapatkan restu dari Presiden, Oke. termasuk statement arah mengikuti Jokowi dan keluar dari PDIP itu juga kalau menurut saya justru pesan yang hendak disampaikan bahwa menegaskan, kali lagi menegaskan bahwa garis politik Presiden Jokowi, terutama dalam pemilu ini ya, dan Pilpres itu sudah berbeda dengan PDIP. Oke. Oke, nah keluarga Presiden Jokowi seperti Gibran dan Bobi ini mengambil sikap berbeda dengan tidak datang mengembalikan KTA saat mundur dari PDIP. Bagaimana analisa politik Kang Firman melihat dua sikap berbeda antara Ara dan keluarga Presiden Jokowi yang keluar dari PDIP? Ya, kalau arah ini kan terus terang kader PDIP yang sudah lama ya sebetulnya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan anak dan menantu Jokowi, tentu tidak bisa dibandingkan ya, karirnya Oke. seperti karir PDIP. Lalu yang kedua tadi saya katakan karena ini sekaligus memberikan pesan sebetulnya. Karena kalau selama ini kan ada semacam persepsi bahwa dalam konteks elektoral ya, yang dilakukan adalah mengkonsolidasikan pendukung Jokowi di luar PDIP untuk kemudian memilih pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Nah, kan tetapi sejauh ini paling tidak kalau kita lihat misalnya yang mengacu pada beberapa hasil survei, keinginan untuk bisa menang dalam satu putaran untuk Prabowo Gibran itu kan masih belum mendapatkan elektabilitas yang maksimal. Oke. Nah, sehingga diperlukan memang justru mengkonsolidasikan suara-suara yang ada di PDIP. Oke. Apakah ada potensi untuk bermigrasi ke luar dari Ganjar Mahfud? Karena terus terang harus diakui ya, walaupun party ID di Indonesia itu relatif rendah, sekitar 10-12% mungkin ya keterikatan warga terhadap partai. Tapi PDIP itu salah satu partai yang ikatan pemilihnya terhadap partai cukup kuat. Jadi cukup solid. Nah, makanya menarik untuk dilihat apakah kemudian kemunduran Ara Sirait ini juga akan diikuti dengan adanya migrasi suara yang cukup signifikan dari simpatisan-simpatisan PDIP yang kemudian berada dalam gerbong Ara. Nah, ini yang juga sebetulnya agak sulit sebetulnya mengukurnya ya. Karena misalnya Ara kan tidak lagi menduduki jabatan strategis di PDIP, dia bukan lagi anggota DPR misalnya. Akan tetapi saya pikir itu juga ya strateginya, upaya kemudian bagaimana kenapa kemudian justru disampaikan secara demonstratif ya untuk memperlihatkan bahwa Ara tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, dia kemudian loyal kepada presiden yang kita tahu pilihan presiden
hari ini sudah semakin jelas ya dalam konteks pilpres. Oke, berarti mundurnya arah dari PDIP ini memberikan dampak elektoral ya untuk pasangan 02 begitu ya, Kang ya? Ya, ada potensi. Nah, makanya ini sebetulnya yang perlu dilihat ya, karena kita belum tahu juga kan sejauh mana kemudian kalau ARA sebagai figur ya, dia kemudian bisa menarik ada pemilih-pemilih yang tadinya misalnya simpatisan PDIP atau kader PDIP yang kemudian masih loyal pilihannya pada Ganjar Mahfud, tapi karena masuk dalam gerbongnya ARA Sirait, maka kemudian mereka juga akan mengikuti pilihan ARA. Nah, maka juga menarik untuk dilihat apakah pola seperti ini itu di hari-hari selanjutnya akan terjadi. Ada kemudian kader-kader PDIP yang kemudian juga mengikuti pola seperti ARA Sirait ini, menyatakan loyal kepada presiden, dan kemudian menyatakan mundur dari PDIP. Kalau itu yang terjadi, maka potensi migrasi suara memang bisa lebih besar sebetulnya. Oke, jadi ada kemungkinan hengkangnya arah ini bisa jadi pemicu yang lain juga kader PDI yang lain untuk mengambil langkah yang sama ya? Ya, karena sebelumnya kan sudah terjadi, ada Mas Budiman Oke. Sujatmiko gitu ya, ada Oke. Selain kemungkinan kader PDIP lain mengikuti langkah yang sama seperti ARA, apa yang akan terjadi di tubuh PDIP dengan mundurnya ARA ini menurut Akang? Ya, bisa ada dua kemungkinan sebetulnya. Gitu ya. Yang pertama, ini menimbulkan problem ya secara internal. Tadi apalagi kalau kemudian ada kader-kader lain yang kemudian secara demonstratif melakukan pengunduran diri. Jadi dampaknya bisa negatif begitu kan, baik terhadap internal partai, karena memang yang dibutuhkan itu kan ini karena sudah 1 bulan menjelang pilpres dan pileg, seharusnya partai itu menjadi lebih solid supaya mesin partai bisa bekerja efektif. Tapi bisa sebaliknya juga, justru dengan keluarnya figur-figur yang memang kan sudah terlihat beberapa waktu ke belakang itu memang tidak lagi punya pandangan yang sama dengan partai gitu ya. Dia bukan lagi menjadi bagian dari elit strategis partai. Justru itu bisa membuat partai menjadi lebih solid. Karena figur yang selama ini dalam tanda kutip lah secara internal dianggap bermasalah, itu kemudian secara tegas itu keluar dari partai. Jadi justru bisa menimbulkan soliditas partai. Jadi ada dua kemungkinan menurut saya begitu yang terjadi. Ya. Jadi ada dampak positif dan negatif. Berarti ini bisa juga disebut menjadi dampak positifnya ini sebagai tanda kutipnya momen bersih-bersih partai, begitu ya Kang ya? Betul. Jadi ada semacam seleksi yang terjadi bahwa eh, kader-kader PDIP yang bertahan itu adalah ada kader-kader yang memang loyal kepada keputusan partai ya, dalam hal ini termasuk dalam hal pilpres ya. Dia mengikuti keputusan partai, dalam hal ini ketua umum ya Megawati Soekarno Putri yang sudah memutuskan dukungan pada pilpres itu diarahkan kepada Ganjar dan Mahfud, tidak kepada pasangan calon yang lain. Oke, Kang Ara ini kan jelas mengaku ingin ikut arah langkah Jokowi. Menurut Anda, berapa besar kemungkinan ia akan gabung TKN Prabowo Gibran? Ya, itu tadi menurut saya sejauh mana kemudian figur seperti Ara Sirait ini itu bisa memberikan dampak elektoral sebetulnya. Ya, tentu di tingkat akar rumput ya. Nah, ini kan memang yang menurut saya tidak mudah mengukurnya. Tetapi bisa saja ada alasan lain. Karena misalnya Ara Sirait ini selain kader PDIP, tapi dia juga punya jejaring yang cukup luas sebetulnya begitu ya, di luar PDIP. Nah, kalau jejaring itu yang kemudian coba dioptimalkan, ya bisa saja memang kemudian Ara Sirait itu justru ditarik untuk masuk menjadi bagian dari tim pemenangan secara formal ya dari Prabowo Gibran. Toh sebetulnya
kalaupun tidak secara formal bergabung, ya menurut saya hampir dipastikan Ara Sirait itu akan melakukan kerja-kerja politik untuk pemenangan dari pasangan 02 sesuai dengan apa yang dikatakannya bahwa mengikuti Pak Jokowi ya, dan Presiden kan sudah jelas lah saya pikir ya kalau dalam Pilpres itu kemana mengarahkan dukungan. Oke. Nah, Kang, untuk partainya sendiri, menurut Anda, Ara kira-kira akan masuk ke partai mana nih dengan melihat arah politiknya selama ini? Ya, persoalannya kan pileknya sudah sangat dekat. Ya. Jadi, kalau saya justru melihat ada kemungkinan tidak akan terburu-buru untuk kemudian menentukan pilihan pada salah satu partai. Misalnya kan disebut-sebut apakah akan bergabung dengan PSI misalnya begitu ya. Tapi kan karena ini waktunya menurut saya menuju pileg itu sudah hampir tinggal kurang dari 1 bulan. Jadi seharusnya kelihatannya tidak akan dilakukan secara cepat karena tadi kembali mungkin dampaknya secara elektoral juga tidak akan terlalu banyak kalau kemudian baru sekarang bergabung kepada partai manapun dalam konteks pileg. Oke, baik. Terima kasih Kang Firman atas diskusinya kali ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk Tribun News on Focus. Sehat selalu Kang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dan Tribuners, itu dia diskusi kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik yang dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.